warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan NIM 220901601035 dari program studi akuntansi terapan Diploma 4 angkatan 2022. Adanya saya di sini yaitu akan memaparkan materi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Statistika Inferensial. Materinya yang akan saya bahas yaitu ada di bab 4, distribusi sampel dan teorema limit pusat. Pada bab ini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu pertama ada pengertian sampel probabilitas, kemudian kedua ada kesalahan pengambilan sampel. Distribusi sampel dan teorema limit pusat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini ada 2 poin yang akan saya paparkan, yaitu pertama pengertian sampel probabilitas, kemudian kesalahan pengambilan sampel. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian ada beberapa teknik yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan sampel probabilitas ini. Ada 4, yaitu pertama pengambilan sampel acak sederhana. Metode ini merupakan metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilihnya atau terambil. Kemudian 2, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara memilih elemen pertama secara acak, kemudian memilih elemen berikutnya dengan interval yang tetap. Dalam teknik ini, setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara undian, ordinal, atau tabel bilangan random. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pengambilan sampel acak bertingkat. Ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang terdiri dari beberapa kelompok atau strata yang berbeda. Setiap strata memiliki karakteristik yang unik dan homogen, sehingga memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang lebih representatif dari setiap kelompok. Dalam pengambilan sampel acak bertingkat ini, subjek awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda, misalnya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status sosial ekonominya. Kemudian sampel acak sederhana dipilih dari setiap segmen atau stratum. Sampel terpilih dari berbagai strata digabungkan menjadi satu sampel. Lalu terakhir ada metode pengambilan sampel acak tandan. Pengambilan sampel acak tandan ini adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara memilih elemen populasi secara berkelompok, bukan secara individu. Teknik ini biasanya digunakan ketika populasi tersebar di wilayah yang luas. Dalam teknik pengambilan sampel acak tandan ini, peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara undian, ordinal, atau tabel bilangan random. Nah, sekarang masuk ke poin kedua, yaitu kesalahan pengambilan sampel. Dalam statistik, kesalahan pengambilan sampel adalah kesalahan yang terjadi ketika sampel yang diambil dari suatu populasi
tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Kesalahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya kesalahan pertama, kesalahan penarikan sampel. Kesalahan ini terjadi ketika sampel yang diambil tidak dipilih secara acak atau tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kedua, ketidaklengkapan respon. Kesalahan ini terjadi ketika responden tidak memberikan jawaban atau informasi yang lengkap. Kemudian kesalahan ketiga, kesalahan pengukuran. Kesalahan ini terjadi ketika alat ukur atau metode pengukuran yang digunakan tidak akurat atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian ada kesalahan spesifikasi. Kesalahan ini terjadi ketika definisi populasi atau karakteristik yang ditetapkan tidak sesuai dengan populasi sebenarnya. Nah, kemudian terakhir ada variasi acak. Kesalahan ini terjadi karena variasi acak dalam sampel seperti perbedaan usia, jenis kelamin, atau latar belakang pendidikan. Sekian dari pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.